Latar belakang kerajaan Gorontalo adalah sebagai berikut. Kerajaan Gorontalo terletak di ujung selatan dan pesisir barat Sulawesi. Kerajaan Gorontalo adalah dua kerajaan yang berperan penting dalam sejarah Sulawesi Selatan Indonesia. Kedua kerajaan ini kemudian bersatu menjadi satu kesatuan politik dan dikenal sebagai Kerajaan Gorontalo atau Kesultanan Makassar, yang menjadi salah satu kekuatan maritim terbesar di Nusantara pada abad ke-16 dan 17. Penyatuan Gorontalo adalah pada abad ke-16 di bawah pemerintahan Sultan Alauddin 1591 sampai 1638 Masehi. Kerajaan Gorontalo memutuskan untuk bersatu dalam sebuah perjanjian yang dikenal sebagai Dua Karaeng Sereata, dua raja satu rakyat. Penyatuan ini memperkuat kekuasaan kedua kerajaan dan memungkinkan mereka untuk lebih efektif dalam mengelola dan mempertahankan wilayah Gorontalo. Kerajaan Gorontalo memiliki masa pemerintahan dengan raja yang berbeda-beda. Namun, yang akan dibahas hanya 3 raja yang terkenal saja. Yang pertama ada Sultan Alauddin, tahun 1591 sampai 1638 Masehi. Ia juga dikenal dengan sebutan Daeng Mandrabia. Ia merupakan raja pertama kerajaan Gorontalo yang memeluk agama Islam. Pada masa pemerintahannya, ia mengeluarkan aturan agar warganya menganut agama Islam, serta Sultan Alauddin telah merancang perdagangan dan pelayaran. Ia wafat pada 10 Juni 1639. Yang kedua ada Sultan Malik Said, tahun 1639 sampai 1653 Masehi. Ia menaik tahta sebagai Raja Gorontalo ke-15 dengan gelar Sultan Alauddin. Ia meneruskan kebijakan ayahnya untuk memperluas wilayah dan pengaruh kerajaan Gorontalo. Ia berhasil menaklukkan beberapa kerajaan tetangga seperti Bone, Sopeng, Wajo, Luwu, dan Mandar. Ia wafat pada 5 November 1653. Yang ketiga, Sultan Hasanuddin 1653 sampai 1669 Masehi. Nama asli dari Sultan Hasanuddin adalah I Malombosi Daeng Kraeng Bonto Mangape. Ia adalah putra kedua Sultan Malik Said. Pada masa pemerintahannya, kerajaan Gorontalo mengalami masa kejayaan. Makassar berhasil memperluas wilayah kekuasaan dengan menguasai daerah-daerah subur seperti daerah yang menunjang keperluan perdagangan. Ia wafat pada 12 Juni 1670. Selanjutnya adalah kehidupan kerajaan Gorontalo di bidang ekonomi dan budaya. Bidang ekonomi. Kehidupan ekonomi di Makassar berkembang sangat pesat karena letaknya yang sangat strategis, memiliki pelabuhan yang banyak disinggahi pedagang asing. Bidang budaya. Sebagai negara maritim, maka sebagian besar masyarakat Makassar adalah nelayan dan pedagang. Walaupun masyarakat Makassar memiliki kebebasan untuk berusaha dalam mencapai kesejahteraan hidupnya, tetapi dalam kehidupannya mereka sangat terikat dengan norma adat yang mereka anggap sakral. Norma kehidupan masyarakat tersebut diatur berdasarkan adat dan agama Islam yang disebut Pangadakang. Bukti peninggalan kerajaan Gorontalo adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Istana Bala Lompoa. Bala Lompoa merupakan istana yang pernah menjadi hunian para raja Goa dan terletak di kota Sungu Minasa. Saat ini, Istana Bala Lompoa sudah menjadi situs budaya. Yang kedua ada Masjid Katangka. Masjid Katangka atau saat ini disebut sebagai Masjid Al-Hilal adalah salah satu masjid tertua di Sulawesi Selatan yang dahulu menjadi Masjid Kesultanan Goa. 3. Benteng Somba Opu. Benteng Somba Opu termasuk saksi bisu sejarah kerajaan Makassar yang sebelumnya dijadikan pusat pemerintahan sekaligus perdagangan. Selanjutnya yaitu keruntuhan kerajaan Gorontalo. Ketika VOC berhasil menduduki sebagian besar kerajaan kecil di Sulawesi, Sultan Hasanuddin berupaya melawan dengan bantuan dari semua kerajaan Indonesia Timur. Perperangan pun terjadi. Kerajaan Gorontalo di bawah pimpinan Sultan Hasanuddin melawan VOC yang terus menambah jumlah pasukan. Alhasil, kerajaan Gorontalo terdesak dan pada tahun 1667 mengakui kekalahan yang ditandai dengan penandatanganan perjanjian Bonggaya. Setelah perjanjian, Sultan Hasanuddin harus turun tahta.